Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Senang bertemu kembali dan saya menyapa kita semuanya melalui media ini. Betapa sungguh hari ini juga adalah hari yang menyenangkan bagi kita semuanya. Amin. Karena anugerah dan berkat-berkat Tuhan masih mengalir bagi kita. Kita masih bisa memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya yang berjudul Kasih Bapa. Ya, tentu saja kasih Bapa dunia ini kita tahu kasih Bapa atau kasih Ibu berkata kasih Ibu sepanjang jalan katanya ya. Tapi kasih anak hanya sepanjang galah atau sepanjang rambut. Begitulah pengertian kasih Bapa atau kasih Ibu bagi dunia ini. Ya, kita tahu bahwasanya kasih Bapa itu memang tidak terbatas kepada anaknya. Ya, saya sendiri sebagai seorang bapa mengasihi anak-anak saya. Kalau anak saya sakit, seandainya bisa saya yang menggantikan dan menanggung sakitnya. Dan tentu saja Bapa yang di sorga lebih lagi dari itu. Ya, kita belajar sedikit tentang kasih Bapa. Kita pernah mendengar ya, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, bagaimana anak yang hilang ini, seorang anak yang bungsu meminta bagian harta kepada bapaknya, dan bapaknya memberikan bagian harta itu. Kemudian anak ini pergi jauh, memfoya-foyakan seluruh harta kekayaan, dan sampai habis harta kekayaan itu. Terjadi kelaparan di negeri di mana dia pergi. Maka di sana dia harus bekerja sebagai upahan untuk menjaga babi-babi daripada majikannya. Dan pada waktu itu terjadi kelaparan sehingga dia merasa kelaparan dan mau memakan nasi atau makanan daripada babi itu. Tapi majikannya tidak mengizinkan. Dan akhirnya dia teringat akan rumah bapaknya yang limpah dengan makanan dan minuman. Dan dia berencana mau kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan tentu saja bapaknya sudah melihat dari jauh karena bapaknya itu begitu sayang kepada anaknya. Sudah lama menanti-nantikan anaknya ini, kapankah anakku itu akan kembali pulang ke rumah. Begitu dilihatnya anaknya dari jauh, bapaknya sudah mengejar dan memeluk, mencium, merangkul anaknya ini. Betapa dia merindukan. Bapaknya sama sekali tidak mengingatkan tentang dosa-dosanya. Bapaknya sama sekali tidak mengingatkan tentang kesalahan demi kesalahannya. Malah dia bersuka cita, bergembira bapaknya ini, dan menyuruh daripada pembantunya untuk mengadakan pesta karena anaknya ini telah kembali. Haleluya, sungguh indah cerita ini. Kita juga sebagai manusia ya mungkin mengalami hal seperti anak yang hilang ini. Dan sebelum saya mengenal Tuhan, hidup saya juga berfoya-foya seperti anak yang hilang ini. Ya, tentu saja kepuasan dunia ini yang tertinggi pada umumnya tentang seks. Saya telah memuaskan seluruh kedagingan saya. Namun pada waktu saya kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingat dosa dan kesalahan saya. Saya diampuni oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita semuanya. Amin. Kita punya dosa-dosa semuanya. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, seperti anak yang hilang ini, pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya tidak mengungkit-ungkit segala kesalahan dan dosa anak-anaknya. Amin. Kasih Bapa itu, kasih Bapa surga itu, puncak daripada kasih Bapa itu adalah begitu besar kasihnya itu dengan mengorbankan anaknya sendiri. Ya, anak tunggalnya. Kita akan baca ya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita merasa kita ini tidak berharga. Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya. Namun, tahukah teman-temanku semuanya, bahwasanya manusia itu sangat berharga bagi Tuhan. Jikalau manusia itu tidak berharga, tidak mungkinlah Bapa di sorga itu mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan anaknya, disalibkan, dibunuh, disiksa. Untuk apa? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betapa berharganya kita ya. Semua ciptaan-ciptaan Tuhan itu berharga. Pada hari pertama Tuhan menciptakan. Hari kedua, hari ketiga diciptakan semuanya. Langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tapi pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, dan itu sungguh sangat baik ya. Manusia adalah ciptaan yang paling baik. Manusia lebih berharga daripada malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat hanyalah roh-roh yang melayani. Ya, saya ingatkan ya. Mungkin kita selama ini berkata, oh malaikat adalah ciptaan yang hebat, yang luar biasa, bisa terbang, bisa ke surga, bisa melayang-layang. Namun manusia itu adalah ciptaan yang paling berharga. Ya. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang. Saudara pernah melihat bintang-bintang ya? Tidak ada yang sanggup menghitungnya. Setiap bintang-bintang itu ada malaikat yang menjaga. Dan setiap manusia juga ada malaikat yang menjaga. Dan yang paling berharga bagi Tuhan adalah manusia itu sendiri. Karena manusia segambar dengan Allah. Karena manusia telah diberikan roh Allah pada waktu menciptakan manusia. Dibentuklah dari debu dan tanah, dan Allah itu sendiri mengembuskan napasnya ke dalam manusia itu, sehingga manusia itu hidup. Kita adalah manusia yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita adalah pewaris kerajaan sorga. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan itu di sorga selama-lamanya, sampai selama-lamanya, menikmati kemuliaan Tuhan yang tak mungkin habis-habisnya, kekekalan di dalam kekekalan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Nah, saudara bisa bayangkan, alam semesta ini Dia yang menciptakan. Sampai selama-lamanya kita akan kagum kepada Dia. Kenapa? Karena kemuliaannya itu yang begitu luar biasa. Amin. Dan Anda begitu berharga bagi Tuhan. Mengapa? Karena firman-Nya tadi, Dia memberikan anaknya sendiri, rela mengorbankan, rela disiksa. Mengapa? Karena manusia itu sungguh sangat berharga ya. Jadi Anda itu berharga, saya berharga. Saya merasa begitu berharga sehingga saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, aku rupanya berharga bagimu. Mungkin bagi dunia ini aku tidak berharga. Nah, mengapa? Karena bagi dunia ini yang berharga apabila orang memiliki kedudukan, kejayaan, memiliki harta yang besar. Tetapi bagi Tuhan, apa yang tidak berharga bagi dunia ini, itu yang berharga bagi Tuhan. Sehingga Tuhan memilih saya, sehingga Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Percayalah, ya, percaya. Karena kunci daripada ini semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, memberikan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Apabila kita percaya bahwa Yesus itu telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita tidak akan binasa. Amin. Puji Tuhan. Inilah tentang kasih Bapa, kasih yang tidak ada batasnya. Dan bagaimanapun dosa-dosa kita semuanya, kita tetap diampuni dan diterima oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan mengangkat satu pujian kasih Bapa yang juga pernah dinyanyikan oleh Judika ya. Haleluya Bapa. Seperti mentari yang bersinar
seperti itu kasih Bapa. Amin. Seperti gelombang samudra, tak pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagum akan cinta-Mu, kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu bagi kami. Dan karena begitu besar kasih-Mu akan kami manusia, sekalipun kerap kami merasa kami tidak berharga, Bapa, atas keadaan dan kenyataan hidup kami, tetapi Engkau begitu menghargakan kami sebagai umat manusia, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disalibkan, untuk dikorbankan, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan kami tidak akan binasa apabila kami percaya akan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami akan memperoleh hidup yang kekal. Berkati semuanya yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan live streaming ini. Kiranya semuanya Engkau selamatkan. Dan kiranya anugerah-Mu, keselamatan yang Kau berikan, pengampunan-Mu menjadi milik semua orang-orang yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, diberkatilah Engkau melalui firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam bahagia, salam sehat. Semoga kita menikmati hari-hari ini. Bye-bye.